Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat menjalani hari terakhir di bulan Juli 2023. Saya akan bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman saudara-saudara, bahkan juga saudara-saudara bisa menikmati segala yang saudara gumuli hari-hari ini. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jikalau ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini merupakan salah satu khotbah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bukit bersama dengan murid-muridnya, dan juga ada begitu banyak orang yang mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat menarik. Kenapa saudara-saudara? Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang bersifat untuk merubah nilai-nilai daripada kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi juga ada satu firman Tuhan yang merupakan jalan untuk murid-murid dan orang-orang percaya harus mengerti bahwa ketika ingin mendapatkan jawaban doa, maka ada 3 tugas atau 3 praktek yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yakni yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah mencari, dan yang ketiga adalah mengetuk. Nah, 3 kalimat ini merupakan 3 kata kerja, sehingga saya dan saudara ketika mau menerima jawaban doa, kita bukan bersikap pasif, tapi saya dan saudara harus bersikap aktif. Menariknya saudara-saudara, karena ini merupakan sebuah khotbah yang ada di bukit yang melandasi daripada pelayanan dan juga kehidupan murid-murid dan orang-orang banyak, sehingga ini merupakan salah satu khotbah yang penting yang saya dan saudara harus benar-benar responi, supaya saya dan saudara harus yang namanya melakukannya sehingga kita bisa menerima jawaban doa kita. Nah, ada seorang Kristen yang sangat terkenal, tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi orang Kristen. Dia adalah C.S. Lewis. Dia pernah berkata, "Aku berdoa karena aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku berdoa karena aku tidak berdaya. Aku berdoa karena ada kebutuhan dalam diriku sepanjang waktu, baik bangun maupun tidur. Doa tidak mengubah Allah, tetapi doa mengubah aku." Saudara perhatikan, ternyata doa mengubahkan saya dan saudara. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, maka pasti kita akan jadi orang-orang Kristen yang tidak pasif, tapi kita akan aktif. Nah, saya mencatat saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita minta, kita cari, dan kita ketuk ketika saya dan saudara menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita minta kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Salah satu contoh yang ada di Alkitab adalah Hana, saudara-saudara. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia ingin sekali memiliki seorang anak laki-laki. Dan Alkitab mencatat, saudara, setiap tahun dia datang ke Shilo, saudara, untuk mempersembahkan korban dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan suatu ketika dia berdoa, Imam Eli menyangka bahwa dia sedang mabuk anggur. Tetapi dia berkata kepada Imam Eli bahwa karena dia merindukan seorang anak laki-laki lah, maka dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kalau saya dan saudara berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka saya dan saudara akan sungguh-sungguh berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan Alkitab mencatat, saudara-saudara, Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Bahkan bukan hanya Samuel saja, saudara-saudara, tapi adik-adik Samuel Tuhan berikan kepada Hana, saudara-saudara. Artinya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati,
maka saya percaya mujizat akan terjadi atas setiap pergumulan kita. Ada satu contoh lain lagi saudara-saudara, Nabi Elia. Ketika Elia saudara-saudara mengklaim dengan doanya bahwa hujan tidak turun 3,5 tahun, dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Tetapi ketika dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal di atas gunung Karmel, maka dia berdoa kepada Tuhan dan hujan segera turun di Israel, bahkan di sekitar Israel. Kitab mencatat dia bukan hanya doa 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sampai 7 kalilah baru Tuhan mendengarkan doa daripada Elia. Berarti saya dan saudara harus berdoa dengan kerendahan hati. Karena saya percaya ketika orang merendahkan hatinya, maka itu sedang memposisikan diri kita rendah dan Tuhan tinggi. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan saya percaya mujizat jawaban doa akan tersedia bagi saya dan saudara yang memiliki kerendahan hati. Yang kedua saudara-saudara adalah ketika kita mencari Tuhan dengan keyakinan iman, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Kalau saya dan saudara membaca tentang Daniel, dia adalah seorang yang dibuang di kerajaan Babilonia dan juga kerajaan Media dan Persia pada waktu itu. Tapi Alkitab mencatat saudara-saudara, Daniel selalu berdoa saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan 1 hari 3 kali. Dan itu bukan dilakukan oleh Daniel ketika dia mendapatkan masalah baru dia berdoa saudara-saudara, tapi itu menjadi kebiasaan Daniel. Dia sudah dididik di tengah-tengah keluarga orang-orang Yahudi, sehingga ketika dia ada di pembuangan, dia masih remaja, dia menjadi orang muda, bahkan sampai dia sudah menjadi tua sekalipun, kebiasaan gaya hidup habit daripada Daniel adalah dia selalu cari Tuhan dengan keyakinan iman. Karena dia yakin bahwa ketika dia berdoa dengan keyakinan iman, maka pasti mujizat akan tersedia. Dan Alkitab mencatat ketika dia dijebak, dia disalahkan dan dia dibuang ke dalam gua singa, justru dia tidak dimakan oleh singa-singa. Justru dia hidup, bahkan dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang terus diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pemerintahan Media Persia pada waktu itu. Jadi kalau saudara-saudara yang hari-hari ini mungkin saya dan saudara berdoa tapi masih menduh hati, ingat, ketika saya dan saudara menduh hati, kita tidak akan menerima jawaban doa. Tapi ketika kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan telah mendengarkan apa yang kita butuhkan, maka saya percaya persediaan dari Tuhan akan tersedia bagi saya dan juga saudara. Yang ketiga saudara-saudara adalah ketika saya dan saudara mau menerima jawaban doa, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Saudara ingat dalam Lukas pasal 18, di mana ada seorang janda yang sedang mengalami masalah dan dia sangat-sangat membutuhkan pembelaan. Dalam kasus ini dapat diduga bahwa dia bukanlah orang yang bersalah, tapi dia adalah orang yang benar. Tapi karena posisinya sebagai seorang janda yang tidak berdaya, maka dia dipersalahkan. Dan Alkitab mencatat setiap hari dia pergi kepada sang hakim yang laling tersebut, dan dia tidak berhenti-henti untuk yang namanya meminta pertolongan. Sang hakim adalah hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak punya belas kasihan. Tapi hakim itu mulai disadarkan karena perempuan ini mengganggu dia setiap hari. Akhirnya diambil keputusan, dia menolong sang janda tersebut. Nah, saya dan saudara pun juga harus seperti demikian. Kalau kita mau yang namanya menerima jawaban doa, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Bukan berarti saya dan saudara mengemis, barulah kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tapi ketika saya dan saudara memohon belas kasihan Tuhan, saya percaya itu merupakan bukti bahwa saya dan saudara bergantung kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau saya dan saudara hari ini sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, untuk masa depan, bahkan juga mungkin untuk pelayanan dan juga masalah-masalah kesukaran dalam kehidupan kita, dan saudara mulai putus asa, ada solusi yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita adalah mari datang kepada Tuhan, berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Lukas 18 tersebut, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa membutuhkan belas kasihan Tuhan, maka pasti saya dan saudara akan dibenarkan oleh Tuhan. Saya yakin saudara akan mengakhiri hari ini
Dan juga hari terakhir di bulan Juli ini dengan penuh keyakinan iman bahwa ketika saudara melakukan 3 hal ini, maka ketika kita minta, kita cari, dan kita ketuk, kita akan mendapatkan dalam kehidupan kita. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan yang baik, maka Bapa kita yang ada di surga, Dia jauh lebih tahu memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.